Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NPM 30620561181, kelas 01 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra ujian akhir semester pembelajaran IPS SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini saya membuat praktik pembelajaran menggunakan media pembelajaran audiovisual animasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita hari ini akan belajar pelajaran kelas 4 SD, tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema sumber daya alam. Pada subtema sumber daya alam, kita akan membahas tentang hubungan sumber daya alam dengan ekonomi, jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan lingkungan, dan usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya yang dimiliki daerahnya. Contoh masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk berkebun dan bertani. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung pada keadaan sumber daya alamnya. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Masyarakat daerah pantai melakukan kegiatan ekonomi sebagai nelayan, pengembang sektor pariwisata, penginapan, dan pemandu wisata. Yang kedua, ada masyarakat yang tinggal di daerah laut. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah laut yaitu pengeboran sumber energi minyak bumi, sebagai nelayan, dan sebagai wisata bahari. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di daerah sungai. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan yaitu sebagai jalur transportasi bagi masyarakat. Contoh yang keempat yaitu masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dari permukaan laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sana seperti pertanian dan pengembangan sektor pariwisata. Dan contoh yang kelima adalah masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian mulai antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat seperti lahan industri, pertanian, dan perumahan. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi atas dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Contohnya, sumber daya alam bukan logam seperti aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan sumber daya alam logam seperti emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Dan sumber daya alam industri seperti berlian, belerang, fosfat, camping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Nah, itu tadi contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pokok bahasan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi manusia dapat dirasakan langsung. Misal,
hasil pertanian dan perkebunan. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dinikmati manfaatnya. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut contoh pemanfaatan kekayaan alam. Contoh hasil sumber daya alam pertanian. Yang pertama, padi yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Yang kedua, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Dan yang ketiga, kacang kedelai dimanfaatkan sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, serta bahan baku susu. Contoh hasil sumber daya alam perkebunan. Yang pertama, kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Yang kedua, karet dimanfaatkan sebagai bahan membuat ban. Yang ketiga, tebu dimanfaatkan sebagai bahan baku gula pasir. Dan kina dimanfaatkan sebagai obat malaria. Contoh hasil sumber daya alam peternakan. Yang pertama, daging sapi dan kambing dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Dan yang kedua, daging ayam dan telur ayam dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Yang ketiga, ulat sutra yang dimanfaatkan sebagai bahan kain sutra. Yang keempat, lebah yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk madu. Contoh hasil sumber daya alam laut dan perikanan. Yang pertama, ikan dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, rumput laut dimanfaatkan sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Yang ketiga, terumbu karang dimanfaatkan sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Dan yang keempat, mutiara yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Contoh hasil sumber daya alam tambang. Yang pertama, minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Yang kedua, gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Yang ketiga, belerang yang dimanfaatkan sebagai campuran obat. Yang keempat, grafit yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil. Dan yang kelima, marmer yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bahasan yang keempat yaitu dampak perubahan lingkungan. Sebelumnya, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Apa sih fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia? Nah, fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yang pertama sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, sebagai tempat tinggal. Adapun dampak perubahan lingkungan dalam ekosistem, contohnya penebangan dan pembakaran hutan. Populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan akan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Kegiatan ini dapat mengakibatkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Artinya dapat mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Selanjutnya, penggunaan kendaraan bermotor dapat menyebabkan populasi udara mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, pemburuan liar. Dari akibat pemburuan liar, maka akan terjadi kelangkaan hewan. Selanjutnya, perusakan terumbu karang dan perpindahan penduduk. Bahasan yang kelima yaitu usaha pelestarian lingkungan. Sumber daya alam yang kita miliki harus kita lestarikan. Sumber daya alam dapat dilestarikan yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, menghemat bahan bakar dan listrik.
Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan yang gundul atau yang sering kita sebut dengan reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Ketujuh, tidak menebang hutan secara liar. Dan yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan cara menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak.